Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pre-teori dan teori politik luar negeri menurut James and Rosenau pada tahun 1966. Jika sebelumnya Snyder dan rekan-rekannya mencoba mengkombinasikan banyak faktor internal dan eksternal yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan, maka Rosenau di sini mencoba lebih disiplin dengan membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkat-tingkat analisis, dan para analisis di sini dikehendaki untuk memfokuskan saja pada satu tingkat analisis yang dianggap paling mempengaruhi politik luar negeri. Kajian mendalam pada satu set variabel menurutnya merupakan bagian dari pembentukan kajian ilmiah pre-teori politik luar negeri. Menurut pemikiran James and Rosenau, terdapat 5 variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, yaitu yang pertama variabel idiosinkrasi, kedua variabel peranan, ketiga pemerintahan, keempat masyarakat, dan yang terakhir sistemik. Di sini kita akan bahas satu persatu. Pertama, variabel individual atau idiosinkrasi yang berkaitan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Artinya, dalam merumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh idiosinkretis. Pengaruh idiosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan, dan lain sebagainya. Umumnya, negara yang kebijakannya ditentukan oleh keputusan individu adalah negara otoriter atau sosialis dengan keadaan minim demokrasi. Contohnya seperti nilai-nilai religius John Foster vs Dulles tentang kejayaan Prancis dan keahlian politik Khrushchev pada masa Perang Dingin. Kemudian yang kedua yaitu variabel peranan atau groups dapat didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau aturan-aturan perilaku yang diharapkan publik kepada kelompok-kelompok tertentu, dan memandang bahwa keputusan final yang merupakan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih ke merupakan manifestasi dari kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau kelompok lain yang mempunyai posisi strategis dan kepentingan tertentu di pemerintahan dan berusaha mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Variabel ini digunakan untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis. Contoh seperti American Committee for Israel yang akan selalu mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang menguntungkan Israel. Kemudian yang ketiga yaitu variabel pemerintahan atau birokrasi yang menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Allison yang memperkenalkan variabel ini mengatakan bahwa dengan memandang politik sebagai rencana-rencana yang diturunkan secara rasional yang dirancang untuk memaksimasi kepentingan utama unit-unit abstrak dan monolitik yang kita sebut dengan negara. Artinya, keputusan tidak dipandang sebagai produk rasionalitas individu, tetapi lebih ke merupakan produk dari berbagai penyesuaian dan kompromi. Jadi, kebijakan luar negeri merupakan proses politik yang meliputi bargaining, kompromi, dan adjustment antar biro pemerintah, dinas militer, dan divisi-divisi lainnya. Misalnya seperti pengaruh hubungan legislatif eksekutif baik di Amerika maupun Indonesia yang mempengaruhi berbagai pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri. Kondisi pemerintahan ini membatasi atau bisa juga memungkinkan pilihan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan. Kemudian yang keempat yaitu variabel rasional, mencakup berbagai atribut nasional yang turut mempengaruhi hasil politik luar negeri, termasuk pula di dalamnya unsur-unsur power, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Interaksi antar unsur-unsur tersebut nantinya akan membentuk suatu sistem yang berupa sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial budaya bagi negara tersebut. Sistem-sistem inilah yang secara komprehensif
tercakup dalam sistem nasional masing-masing negara. Misalkan tindakan Korea Utara yang menutup diri dari pasar global dikarenakan negara tersebut menganut ideologi self-reliance. Kemudian yang kelima yaitu variabel sistemik yang memandang pentingnya pengaruh lingkungan eksternal suatu negara terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut. Lingkungan eksternal yang dimaksud di sini meliputi struktur atau keadaan sistem internasional dan proses sistem internasional, yang meliputi struktur hubungan antar negara-negara besar, regional, aliansi, rezim internasional, hubungan bilateral atau multilateral, serta faktor situasional seperti isu dan krisis. Contohnya seperti Iran dan Korea Utara yang dilihat secara realitas geografis dan tantangan ideologisnya dari negara yang secara potensial sebagai agresor bagi Amerika Serikat. Ini dianggap variabel sistemik yang dapat membentuk keputusan dan tindakan politik luar negeri suatu negara. Rosenau menyebut set tiap-tiap variabel ini sebagai teori karena sulitnya menentukan set variabel mana yang paling besar porsinya. Pada level preteori yang mengatakan bahwa cukup dilihat potensi relatif dari variabel yang paling berpengaruh dalam pembuatan keputusan luar negeri. Setelah banyak bukti empirik ditemukan, barulah dapat dipastikan porsi yang jelas dari tiap variabel, dengan kata lain sebagai teori politik luar negeri dapat dibentuk. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.